Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi Setiadi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 2022, jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Pasundan dengan nomor peserta 20169972539. Dan hari ini Rabu 14 Desember 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka memenuhi penilaian uji kinerja atau UKIN di unit kerja saya di SMK Latansa, Lebak Gedong, Lebak, Banten. Mohon Bapak Ibu dosen memberikan masukannya untuk perbaikan saya ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, inna bil khair. Alhamdulillah. Kita bisa belajar kembali di hari yang cerah ini, bertemu dengan kalian yang wajahnya cerah juga. Amin. Nah, baik, untuk menyongsong masa depan yang cerah, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapat bekal di masa yang akan mendatang. Insya Allah. Agar lebih dimuliakan oleh Allah dan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Untuk ketua kelasnya saya persilakan. Silakan. Baik, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa'alaikum qabla ta'alumina fi hadhihi shalah hayya naqra bi jama'atan atamallahu aytana salatan fi ta'alumina amin wa salatan fi ijad al-as'ilah qira'at al-Fatihah nabtadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Razan sebagai ketua kelas yang bersedia memimpin pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih tahu keadaan kelas kita hari ini, saya akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Di antara kalian, adakah yang tidak hadir hari ini? Iya, hadir semua. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kumpul semua belajar. Kemudian kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Ya. Baik, perhatikan ke depan. Ini ada sebuah surah Al-Quran. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Iya, baik, terima kasih. Kita telah membacakan sepenggal surah Al-Quran Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya adalah niscaya Allah. Ini adalah sambungan dari surah Al-Mujadalah ayat 11. Sebelumnya juga ada, gitu ya. Nah, ini adalah kalimat terakhir di ayat ke-11 ini. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Jadi Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Maka daripada itu, kalian sebagai calon penerus bangsa, mudah-mudahan menjadi insan yang berilmu. Selain berilmu, juga mudah-mudahan ditambah lebih memiliki adab yang lebih mulia. Karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Mari kita tebak-tebakan. Tebak-tebakannya adalah tokoh. Siapakah saya? Clue-nya adalah Khiva, Uzbekistan. Menjadi nama salah satu di gedung belajar kita. Yang keempat, menjadi nama salah satu gedung di sekolah kita. Nah, kira-kira siapakah beliau? Ibnu Al-Khwarizmi. Betul sekali, tepuk tangan. Al-Khwarizmi itu adalah penisbatan namanya ke tempat kelahirannya di Khwarizmi. Nama Khwarizmi itu sekarang adalah Khiva di negara Uzbekistan. Nah, kalian harus tahu tokoh-tokoh matematikawan yang beragama Islam. Menjadi motivasi kita untuk terus belajar dan berkembang. Yang akan kita pelajari hari ini adalah fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi itu bentuk umumnya seperti ini, salah satu contohnya. F bundaran G X. Pernahkah kalian mendengar kata komposisi? Pernah, semua pernah. Di manakah kita menemukan kata komposisi? Plastik makanan. Plastik makanan. Ya, plastik makanan suka tertulis di situnya. Kalau bahasa Inggrisnya ingredient atau komposisi. Komposisi tersebut adalah gabungan beberapa jenis bahan makanan menjadi satu buah produk. Nah, sekarang kalau fungsi komposisi pernah dengar atau tidak? Tidak, ada yang tidak, mungkin ada yang sudah mempelajari, baca-baca terlebih dahulu. Terus fungsi komposisi itu apa dong? Nah, fungsi komposisi adalah penggabungan operasi pada dua jenis fungsi fx ya dan gx hingga menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasanya dilambangkan dengan lambang seperti lingkaran kecil. Ya, dibacanya adalah komposisi atau bundaran. Hanya fungsi f komposisi g atau f bundaran g. Ini diilustrasikan seperti begini. Jika Gx itu nilainya X kuadrat, Fx sama dengan X tambah 3, kita kalkulasikan ya, F-nya terlebih dahulu gitu kan ya. Kemudian baru disubstitusikan fungsi Gx sehingga yang tadinya X tambah 3 menjadi X-nya itu diganti menjadi fungsi yang ada di G. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini saya sudah memberikan kasus yang pertama. Nah, di mana terdiri dari padi, beras, dan nasi. Oh iya Bu, mau nanya nih, kalau masak nasi goreng itu komposisinya apa saja ya Bu? Ada nasi, bawang merah dan putih, telur, garam, kecap, dan lain-lain. Jadi dari komposisi yang tadi itu digabungkan sehingga menjadi nasi goreng ya Bu? Betul sekali nak, pinternya anak ibu. Dari video tersebut, apakah ada yang ingin memberi tanggapan atau bertanya? Silakan. Ya, lebih. Hubungannya contoh dari komposisi tadi dengan matematika. Oh iya. Hubungannya dengan matematika apa? Nah, nanti jika dia ada sebuah fungsi, kemudian kita ada fungsi yang baru, kita belajar itu sudah pasti tentu ada thoriqoh, ada jalan, ada metode yang harus kita lalui agar menjadi suatu proses yang berhasil. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kita akan mempelajari fungsi komposisi serta aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, apa yang akan dinilai pada pembelajaran ini?
Yang pertama adalah aspek sikap. Aspek sikap itu meliputi motivasi giat belajar, kerjasama, tanggung jawab, dan sopan santun. Yang kedua, aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan meliputi yang pertama, menganalisis operasi komposisi fungsi, dua, menganalisis operasi komposisi dua fungsi, dan yang ketiga, menentukan hasil operasi komposisi dua fungsi. Nah, yang ketiga adalah aspek keterampilan. Aspek keterampilan memiliki keterampilan dalam menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan fungsi komposisi. Selanjutnya, pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Di sini kalian akan dituntut dan dituntun menyelesaikan permasalahan berupa persoalan yang berkaitan dengan materi matematika secara berkelompok. Selanjutnya KKM materi ini adalah 75. Jadi kalian harus bisa mencapai nilai 75. Mari kita perhatikan video berikut sebagai permasalahan awal dan pahami. Dari X ekor ayam yang dipotong dapat dibuat sebanyak FX tusuk sate. Dan dari X tusuk sate yang laku terjual, ia dapat mengantongi uang GX rupiah. Dari video tersebut kita lihat ada dua buah proses yang digabungkan. Sekarang apa yang dapat kalian tangkap dari video dan animasi tersebut? Silakan bertanya atau memberikan tanggapan. Silakan Lutfi. Saya ingin ditambahkan bahwasanya dengan menggunakan fungsi tersebut kita mendapatkan hasil yang lebih cepat dari diringkas dan penyelesaian. Ya, terima kasih Lutfi. Ada lagi? Yang lain ada lagi yang ingin berpendapat? Ya, silakan. Kalau dengan rumus seperti ini kita dapat menghitung jumlah pendapatan kita dan modalnya jadi lebih rinci lagi kan? Ya, terima kasih tanggapannya. Ya, betul sekali. Dari 2 kali perhitungan bisa menjadi 1 kali perhitungan dengan fungsi komposisi. Ada yang ingin bertanya? Saya sudah buatkan 6 buah kelompok di sini yang secara heterogen, relatif heterogen, tapi dikisahkan antara putra dan putri. Tapi sebelum kita duduk secara berkelompok, marilah kita amati terlebih dahulu video pemantik berikut ini. Pembuatan manisan pada suatu industri makanan dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap pembersihan bahan baku dan dilanjutkan dengan tahap pengeringan. Banyak produksi yang dihasilkan bergantung pada banyak bahan baku yang tersedia dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan 2/3x tambah 7. Sedangkan banyak manisan yang sudah dikeringkan bergantung pada banyak bahan baku yang telah diolah. Di sini ada sebuah soal pembuatan manisan pada suatu industri makanan, di mana dia melakukan 2 tahap. Yang pertama tahap pembersihan bahan baku dilanjutkan dengan tahap pengeringan. Yang menjadi permasalahan kita adalah berapa banyak manisan yang dihasilkan. Ya, kita buat dulu model matematikanya. Difungsikan dengan Fx sama dengan 2/3x tambah 7. Kita coba terlebih dahulu. Kita substitusikan, di situ tersedia manisan itu ada 120. Nah, ditambah 3 sama dengan 40. Nah, di sini jawabannya adalah yang D. Apakah ada cara yang lebih simpel untuk menjawab pertanyaan tersebut, tetapi dengan konsep tersebut? Ya, apakah ada cara yang lebih simpel untuk mengerjakan soal tersebut berdasarkan konsep fungsi komposisi? Ada ya. Ya, di sini yang ditanyakan adalah banyaknya manisan yang dihasilkan. Berarti dari yang manisan dulu. Manisan itu tadi fungsinya adalah Gx. Gx sama dengan 3/7 X tambah 3. Sekarang kita substitusikan G fungsi Fx. 3/7 dalam huruf X-nya kita ganti dengan 2/3 X tambah 7 ditambah 3.
Nah, sekarang kita substitusikan. Fungsinya adalah 126. 36 ditambah 6 sama dengan 42. Jadi harus diperhatikan juga. Ini yang ditanyakan adalah banyaknya manisan. Manisan itu adalah proses yang tadi yang terakhir, berarti dibalik dari fungsi G dulu ke fungsi G bundaran F sama-sama 42. Dari materi yang tadi, silakan adakah yang mau mengungkapkan soal atau mengungkapkan tentang video tersebut? Apakah ada yang ingin memberikan pendapat? Silakan. Jadi di antara dua cara ini ada juga cara yang lebih mudah mengerjakan cara komposisi tersebut. Ya, dengan komposisi tersebut, ya kita bisa mengerjakan dua fungsi ya digabungkan sehingga kita bisa mengerjakan dalam satu kali pengerjaan. Untuk menguji kemampuan kalian secara spontan, saya akan memberikan satu buah soal yang akan kalian kerjakan. Saya akan tunjuk secara random. Silakan kalian persiapkan diri. Soalnya adalah sebagai berikut. Dalam produksinya mesin 1 mengikuti fungsi M, Fx sama dengan 2x min 1. Jadi, jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 10 ton, banyak kertas yang dihasilkan adalah berapa ton? Femi, silakan Femi. Terima kasih Femi dan kelompoknya yang telah memberikan tanggapan terhadap video tadi. Ya, jadi kita lihat di sini hasil pekerjaan dari kelompok yang Femi adalah Fx sama dengan 2x min 1. Fm-nya adalah kita substitusikan M-nya adalah 2m kuadrat dikurangi 2m tambah 2 dikurangi 1, sehingga menghasilkan 2 dikali 100 dikurangi 40 ditambah 3, hasilnya adalah 163. Silakan duduknya menghadap kembali ke kelompok kalian. Sebelum kita mengerjakan secara berkelompok, saya akan membagikan LKPD dan bahan ajar sebagai bahan dan sumber kalian untuk mengerjakan LKPD tersebut. Dan kalian diperbolehkan mencari dari sumber manapun ya yang relevan di gadget kalian atau di laptop kalian ya. Silakan, apakah ada yang kesulitan dalam mengerjakan LKPD ini? Silakan acungkan tangan bila ada kesulitan. Silakan dibuka link yang tersedia di bahan ajar kalian. Di situ tersedia sumber belajar berupa video yang telah diunggah di YouTube.
waktunya sudah selesai. Silakan untuk masing-masing perwakilan kelompoknya ditunjuk dan mengerjakan atau menyajikan pembahasannya di depan kelas. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang soal nomor 1. Bagaimana tahap membuat kerupuk berdasarkan masalah di atas? Apakah susu bubuk dapat diolah melalui mesin B1? Baik, saya dari kelompok 1 akan menyajikan beberapa soal dan beserta jawabannya. Soal nomor 1, bagaimana tahap membuat kerupuk berdasarkan masalah di atas? Jawabannya, mesin A1 mengelola kedelai jadi tahu dan masuk ke mesin B1 menjadi kerupuk. Nomor 3, dapatkah kita membuat mutiara dengan bahan kedelai? Tentu saja jawabannya tidak bisa, hanya dengan tepung sagu baru bisa menjadi mutiara tersebut. Nomor 4, buatlah sketsa penyelesaian pembuatan kerupuk dari kedelai. Ya, sekian dari pemaparan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk kelompok selanjutnya, kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan jawaban dari soal nomor 2. Ya, baik, perhatikan ke depan. Untuk soal yang nomor 1 tadi kita sudah mendengar pemaparan dari kelompok UG ya. Yaitu pertanyaannya yang pertama, bagaimana tahap membuat kerupuk berdasarkan masalah di atas. Kalian untuk mengerjakan soal yang ini, kalian tinggal lihat gambarnya, ada bagan. Kalian tinggal lihat, paling akhir hasilnya adalah kerupuk. Kerupuk itu diolah oleh mesin B1. Kemudian naik ke proses menjadi tahu. Tahu diolah menjadi tahu ya oleh mesin A1 dari yang asalnya kedelai. Maka runtutannya adalah dari depan sekarang, dari kedelai masuk ke mesin A1 jadi tahu, kemudian masuk ke B1 menjadi kerupuk. Yang nomor 2-nya, susu bubuk dapat diolah melalui mesin B1 tadi. Selanjutnya, yang ketiga, dapatkah kita membuat mutiara dengan bahan kedelai? Sudah pasti tidak bisa. Kenapa? Karena mutiara hanya terbuat dari sagu. Kedua, itu adalah pekerjaan dari kelompoknya Haidar Lutfi. Nomor 1 adalah fungsi fx sama dengan 3x min 2, gx sama dengan x kuadrat ditambah 1. F bundaran G, F dulu, kemudian G-nya disubstitusikan, x kuadrat ditambah 1 dikurangi 2. Silakan, ada lagi yang ingin menanggapi pekerjaan teman kalian? Sudah cukup? Iya, sudah cukup. Mari kita simpulkan hasil pekerjaan teman kalian tadi.
Jadi, apabila kalian ingin mengerjakan soal seperti tadi, komposisi dalam bentuk bahasa, maka ya kita lihat dulu tadi. Yang ditanyakan adalah hasil akhir, maka runutlah dari akhir. Kita perhatikan ke depan. Ada bagian terpenting yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, perhatikan objek yang akan menjadi koefisien, variabel, dan konstanta pada soal cerita. Yang selanjutnya, perhatikan juga operasi hitungnya, jangan sampai ada kekeliruan, ya. Kemudian, yang ketiga, pahami cara membuat model matematikanya seperti tadi. Ya, model matematika itu mengubah dari bahasa menjadi sebuah. Kita dapat simpulkan bahwa ya, jika ada beberapa buah fungsi, kita bisa gabungkan menjadi satu, ya, dengan tadi konsep komposisi. Ada dua buah persamaan tadi, ada dua buah fungsi, ya. Ada dua buah fungsi, agar kita bisa mengerjakannya secara simpel, bisa dikerjakan sekaligus. Ya, mari kita refleksikan pembelajaran hari ini. Apa yang kalian dapat setelah belajar fungsi komposisi ini? Silakan, ada yang mau mengungkapkan? Ya, Haidar. Dapat menyelesaikan dua fungsi sekaligus dengan cara digital. Iya. Terima kasih Lutfi. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya hari ini? Silakan. Yang Putri. Ya, silakan Nisrina. Iya, menemukan jawaban lebih cepat dan praktis karena telah digabungkan gitu kan ya, tidak dua kali langkah. Nah, selanjutnya apa yang kalian rasakan setelah mempelajari fungsi komposisi ini? Ada yang ingin menyampaikan? Ya, Repaldan. Akan terasa lebih mudah jika menggunakan fungsi komposisi yang telah dijelaskan oleh teman-teman. Iya, Repaldan mengatakan akan terasa lebih mudah. Apakah menyenangkan atau tidak? Ya, menyenangkan. Iya, sesuatu yang seperti yang Repaldan ungkapkan bahwa sesuatu yang mudah katanya menyenangkan. Sebaliknya apabila terlihat susah, jadinya tidak menyenangkan. Dibawa enjoy saja kalau belajar itu ya. Silakan dikumpulkan hasil pekerjaan kalian yang tadi. Silakan dikumpulkan. Titipkan saja di ketua kelompoknya. Yang lain, yang ini. Setelah kita selesai mengerjakan secara berkelompok, nah lihat ke depan, ada soal yang dikerjakan secara mandiri. Kalian kerjakan soal mandiri tersebut. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Untuk mengerjakannya silakan di buku kalian nanti akan dikumpulkan. Untuk pengerjaannya saya beri waktu dimulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah selesai. Silakan bukunya dikumpulkan.
tadi soal mandiri, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari fungsi inverse. Ya, akan mempelajari fungsi inverse beserta sifat-sifatnya dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Agar lebih diberkahi lagi pembelajaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita harus bersyukur. Nah, baik, pembelajaran kita tutup saat ini. Sebagai ucapan syukur kita berdoa, kemudian mengucapkan syukur hamdalah. Jangan lupa selalu giat belajar. Ya, jangan lupa buka kembali pembelajaran buku-buku kalian dari sumber manapun untuk kalian menambah wawasan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.